alat transportasi telah menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Kesinambungan ketersediaan pelayanan jasa dan alat transportasi dalam memenuhi kebutuhan aktivitas produksi, konsumsi, dan distribusi merupakan hal mutlak yang harus dipenuhi karena fungsi strategis transportasi ialah ikut menciptakan stabilitas dan kelangsungan kegiatan masyarakat serta roda pemerintahan. Kebutuhan akan alat transportasi tersebut menyebabkan meningkatnya konsumsi akan kendaraan bermotor. Dari data yang didapatkan dari Badan Pusat Statistik tentang jumlah kendaraan bermotor di Indonesia, disebutkan bahwa pada tahun 2017, jumlah keseluruhan kendaraan bermotor di Indonesia adalah 138.556.669 unit dan meningkat menjadi 146.858.759 unit pada tahun 2018. Kenaikan jumlah kendaraan bermotor tentunya berdampak pada konsumsi bahan bakar minyak di Indonesia. Menurut data BPS, dari tahun 1970 hingga 2012, konsumsi BBM meningkat 6,1% setiap tahunnya. Hal tersebut menyebabkan krisis energi dan munculnya emisi gas rumah kaca. Untuk mengatasi masalah tersebut, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah mengurangi pemakaian BBM untuk transportasi dan menggantikannya dengan energi listrik. Pada perkembangannya, Kementerian ESDM menginisiasi pengembangan electric vehicle dan infrastrukturnya, seperti infrastruktur pengisian baterai atau electric vehicle charger station yang ditempatkan di lokasi strategis seperti mal, perkantoran, sekolah, perumahan, pusat bisnis, dan lain-lain. Namun dalam aplikasinya, EV masih kurang diminati karena harganya yang masih tergolong mahal. Oleh karena itu, kami membuat smart scooter yang diharapkan dapat menjadi sarana transportasi jarak dekat yang ramah lingkungan dilengkapi dengan Internet of Things. Penggunaan skuter listrik sebenarnya sudah diaplikasikan oleh Grab, namun saat ini Grab Wheels hanya berada di beberapa titik di Jabodetabek. Pengembangan skuter listrik terintegrasi smartphone tersebut masih belum ada lagi selain dari Grab Wheels dan belum dijual untuk individu. Untuk fitur keamanan dalam berkendara, skuter listrik yang disewakan Grab Wheels dan yang beredar di pasaran hanya memiliki fitur keamanan berupa rambu-rambu keamanan dan alat pendukung keselamatan seperti rompi dan helm. Belum menggunakan sistem pengereman otomatis seperti automatic braking system. Oleh karena itu, pada smart scooter ini dikembangkan teknologi smart braking system untuk menambah keamanan dalam berkendara. Sistem kontrol skuter ini dikendalikan oleh Arduino yang mengatur beberapa sensor, yaitu sensor lidar, voltage sensor, current sensor, GPS modul, servo, motor driver, dan Wi-Fi modul. Pada rangkaian, DC buck converter berfungsi untuk step down tegangan dari baterai menuju ke sumber tegangan untuk Arduino. Arduino selain menjadi pusat kontrol, berfungsi juga sebagai pemroses data mengenai indikator baterai yang tersisa ke aplikasi smartphone dengan bantuan sensor tegangan dan sensor arus. Dengan perhitungan SOC dan DOD baterai, maka akan diketahui daya atau kapasitas yang tersisa pada baterai. Data tersebut akan dikirimkan melalui modul Wi-Fi dan kemudian akan ditampilkan pada data server yang bisa diakses melalui aplikasi smart scooter yang sudah terinstall dengan smartphone pengguna. GPS modul berfungsi sebagai fitur tracker position dan jarak tempuh yang sudah dilalui oleh skuter. Tracker position tersebut dapat dilihat melalui aplikasi smart scooter.
Kemudian, sistem pengaman dari skuter yaitu Automatic Braking System, di mana ketika sensor lidar mendeteksi adanya halangan pada radius 10 meter, maka sensor lidar akan mengirimkan sinyal kepada Arduino bahwa ada obstacle dan harus melakukan pengereman. Lalu Arduino memerintah servo untuk melakukan pengereman mekanik dan memutus sinyal throttle motor, lalu mengubah menjadi regenerative brake, yang mana nantinya skuter akan berhenti dan bisa menghindari tabrakan karena adanya sistem pengereman otomatis ini. Pada tampilan aplikasi Smart Scooter, terdapat status level baterai dari skuter dan hasil pelacakan dengan GPS tracking. Dengan beralih menggunakan Smart Scooter, pengguna bisa mengurangi konsumsi bahan bakar minyak di Indonesia dan menghemat sebesar Rp250.000 setiap bulannya setelah penggunaan selama 26 bulan. Investasi dari pembelian Smart Scooter akan balik modal pada kurun waktu 26 bulan. Jika dikembangkan lagi, Smart Scooter bisa dikomersialisasikan menjadi kendaraan listrik jarak dekat pada suatu lingkungan, seperti misal untuk satu perumahan, mall, area industri, kampus, dan banyak lagi. Tampilan aplikasinya pun akan dimodifikasi kembali sesuai dengan kebutuhan investor atau lingkup yang ingin bekerja sama dengan Smart Scooter. Keunggulan Smart Scooter dari skuter biasa adalah Smart Scooter dapat dilacak keberadaannya karena memiliki fitur GPS tracking sehingga tingkat keamanannya lebih tinggi dibandingkan skuter biasa. Smart Scooter dapat menampilkan status baterai level skuter di smartphone pengguna. Smart Scooter dapat melakukan pengereman otomatis sehingga mengurangi tingkat resiko kecelakaan. Harapannya, Smart Scooter dapat menjadi sarana untuk mempermudah kegiatan transportasi jarak dekat dan menjadi alat pendukung penghematan bahan bakar fosil, sehingga mengurangi pencemaran lingkungan akibat emisi gas rumah kaca. Nah, itu tadi penjelasan dari Smart Scooter, kendaraan listrik jarak dekat berbasis Internet of Things. Terima kasih dan sampai jumpa.